Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Liani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penyakit gastritis atau yang biasa disebut dengan penyakit MAH. Gastritis umumnya dikenal dengan istilah sakit MAH atau nyeri ulu hati, terjadi akibat peradangan pada mukosa lambung yang dapat mengakibatkan pembengkakan pada mukosa lambung sehingga terlepasnya epitel mukosa supersial yang dapat menjadi penyebab utama pada gangguan saluran cerna. Sebagian besar masyarakat ini masih menganggap gastritis sebagai penyakit yang ringan dan memiliki gejala yang sering banyak orang rasakan. Namun hanya menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa, bahkan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui terdiagnosis gastritis atau tidak. Penyakit gastritis terjadi akibat makanan yang menaikkan asam lambung seperti tomat, jeruk, bawang, makanan pedas, peppermint, makanan berlemak, minuman beralkohol, kafein, coklat, minuman karbonisasi, minuman anggur yang akan merangsang saraf simpatis NV atau nervus vagus yang akan meningkatkan produksi asam klorida atau HCI di dalam lambung. Dan tempat saya wawancara klien yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Tempatnya itu di kediaman rumah dari klien atau yang dengan kita sebut dengan inisial PAP. Tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik penyakit MAH, untuk menganalisis kebutuhan klien, untuk mengetahui potensi penyakit MAH, masalah klien, lalu terakhir ada layanan yang tepat untuk klien. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. PLP ini adalah seorang mahasiswa berjenis kelamin perempuan berumur 24 tahun dengan tinggi badan 165 cm, berat badan 55 kg, statusnya belum menikah, beragama Islam dan berasal dari suku Betawi. PAP bertempat tinggal di Perumahan Depok. PAP menyukai musik. PAP sehari-harinya adalah kuliah. PAP saat ini masih menjadi pasien penyakit gastritis atau lambung kronik selama kurang lebih dari 10 tahun. PAP memiliki tubuh yang tidak gemuk, ia berkulit putih dan memiliki rambut sedikit ikal. PAP memiliki tubuh yang bugar dan amat sangat menjaga kesehatannya pada saat ini. Akan tetapi, dahulu ia sangat menyepelekan masalah kesehatan sehingga ia memiliki penyakit gastritis tersebut. Ada permasalahan yang muncul. Yang pertama itu memiliki daya tahan tubuh yang lemah, mudah lelah, badan menjadi lemas, dan nyeri. Sebagai klien, penyakit kronis gastritis ini yang cukup lama yaitu kurang lebih dari 10 tahun. PAP memiliki kebutuhan yakni pola hidup yang sehat. Salah satu cara untuk tidak memperburuk kesehatan terutama pada lambung selain dari mengkonsumsi obat-obatan yang telah dianjurkan oleh dokter. PAP pun membutuhkan penjagaan pola hidup serta pola makan yang sehat, yang dimana PAP bisa lebih mengawali dengan istirahat yang cukup, berolahraga, menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan, serta memakan makanan yang sehat dan bergizi. Selain menjaga pola hidup sehat, pola makan, kebutuhan klien PAP yakni ialah dukungan dari keluarga serta kerabat terdekat. Dukungan tersebut merupakan suatu cambuk semangat agar PAP mampu melewati masalah kesehatan dari penyakit gastritis dan selalu menjaga pola hidup yang sehat. Ada potensi yang dikembangkan. Jika dilihat dari latar belakang PAP, nampak bahwa PAP sangat senang mendengarkan musik. Dijelaskan bahwa PAP pecinta musik. PAP bisa mengembangkan potensinya, yang dimana dengan mengembangkan potensinya tersebut, PAP tidak menyia-nyiakan hobinya. Jika ia sudah fokus dengan hobinya, tidak lupa juga bahwa PAP harus selalu menjaga kesehatannya. Mengingat jika terlalu lelah, maka kondisi tubuh PAP yang nantinya akan diserang.
Selanjutnya ada layanan yang tepat diberikan. Yang pertama itu ada layanan konseling individu. Layanan ini upaya membantu klien oleh konselor secara individual dengan mengutamakan hubungan konseling antara konselor dengan klien yang bernuansa emosional, sehingga besar kepercayaan klien kepada konselor. Pada gilirannya, klien akan bicara jujur, membuka rahasia batinnya yang selama ini tidak pernah dikemukakan kepada orang termasuk keluarganya. Tujuannya ini yaitu tidak menyalahkan orang lain atas kecerobohan dan kesalahannya memiliki penyakit lambung, lalu menumbuhkan kesadaran untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya yang destruktif yang dilakukan selama ini dengan menerima segala akibatnya. Lalu layanan yang kedua adalah layanan informasi. Layanan bimbingan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi kesehatan dan lain-lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien, yang bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal dirinya, merencanakan, dan mengembangkan pola hidup yang sehat. Lalu yang terakhir ada konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseling. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suatu kelompok. Dan dari penyampaian materi tentang penyakit gastritis atau MAH, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.